Oke teman-teman, selamat siang dan salam satu aspal. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih orderan di tanggal 17 Agustus ini, apakah lancar, delay atau makin gacor? Dan buat teman-teman semua yang ngebit di hari ini, semoga diberi kelancaran. Intinya kita fokus pada keluarga. Ingatkan dapur kita, ingatkan keluarga kita, ingatkan gas LPG kita, ataupun ingatkan token kita ketika bunyi. Jadi itu yang membuat kita semangat. Jangan pikirkan orang lain itu berbicara, wah setahun sekali libur bro. Gini, kalau kita ngandelin orang lain, omongan orang lain, kita nggak bakalan maju. Kalau sekiranya negatif, abaikan. Prinsipnya seperti itu. Saya pun juga sama, ketika ada komentar yang pro atau kontra ataupun yang negatif, pasti saya skip, saya abaikan. Itu nggak membuat saya itu untuk berhenti di tempat, justru itu membuat motivasi biar lebih maju. Nah, ini saya akan sampaikan beberapa hal yang saya hindari ketika ngebit supaya apa? Aku tetap gacor, dan alhamdulillah sampai sekarang ini masih diberi kelancaran karena saya di hari ini juga ngebit kurang lebih ya dapatnya cukuplah buat dapur. Saya cukupkan karena kita sejatinya kalau melihat uang pasti selalu kurang. Yang penting kita banyak-banyak bersyukur. Ini saya ngebit dari jam 6 pagi sekitar jam 1 lewat saya obit karena tadi orderan terakhir di stasiun Cikarang saya arahin dapat ke kawasan Egypt yang kemarin viral antara Opang sama Ojol ketika bentrok, dan sekarang udah jadi zona hijau. Nah, sebelum ke proses selanjut, teman-teman bisa lihat sendiri di pendapatan hari ini kita sharing karena saya itu full correct. Ketika saya dalam terapi akun itu semua layanan memang saya main jujur. Tapi ketika akun sudah dapat dan akhirnya kita mencari layanan apa yang cocok, barulah kita pertahankan. Intinya biarpun kita satu layanan, argo jarak pendek ataupun jarak jauh kita jalani. Jangan sortir dulu. Itu prinsip saya. Teman-teman boleh melihat tutor saya, silahkan, enggak juga enggak apa-apa. Karena tujuan kita atau tujuan saya itu hanya sharing. Oke guys, ini ya tadi saya dapat dari stasiun, saya arahin balik. Ini argonya 41. Kita klik, saya mau istirahat dulu karena waktunya saya jatah narik setengah hari. Mau ganti knalpot teman-teman, kasih bintang 5 ke customer, klik lanjut. Aplikasinya juga oke banget. Ini hari ini teman-teman 17 Agustus saya masih narik, karena kalau nggak narik kasihan anak dan istri. Nih dapat 12 trip alhamdulillah, tapi pendapatannya baru segini 173. Kita nikmati, syukuri, dan jalani apa yang ada. Gimana nih di orderan di tempat teman-teman semua, lancar atau makin gacor atau kena delay? Sekarang hari Kamis ya, 17 Agustus jam 13 lewat 1/4. Ini orderan terakhir tadi sebenarnya sudah saya arahin tapi di cancel sama penumpang. Nih pas di stasiun saya nunggu 12 di cancel, dapat lagi 12.44. nih teman-teman, saya keluar itu sekitar jam 6 pagi dan alhamdulillah lewat 11 menit baru dapat. Karena saya yakin pasti kalau kita mau keluar tetap dikasih rezeki. Nah, kita langsung ke prosesnya teman-teman. Yang pertama nih yang saya jalani, stabil keluar jam 6 pagi. Tujuannya apa? Karena akun saya udah jadi goret, makanya saya itu jam 6 kalau bisa sudah on beat. Syukur-syukur jam setengah 6, itu yang saya jalani. Keluar jam 6, pulang jam 6. Karena ketika jam 6 pagi sampai jam 8 itu orderan masih ramai. Ketika jam 8 ke atas itu orderannya udah netes. Intinya nggak seramai pagi. Terus yang kedua, saldo saya usahain tidak minus. Karena apa? Nggak semuanya itu customer orderannya, pembayarannya lewat GoPay ataupun tunai. Pasti yang GoPay ya ada, yang tunai ada. Kenapa saya tidak sarankan buat saldo minus, biar orderan tunai bisa masuk gitu. Nah, yang ketiga, jangan sampai yang namanya dapat bintang 1 apalagi keterangan jelek. Teman-teman bisa lihat sendiri ya, alhamdulillah saya sampai sekarang ini masih dapat yang namanya bintang 5 gitu.
bahkan ada keterangan yang bagus dan positif. Tujuannya apa? Kalau kita pernah yang namanya dapat bintang 1, jadilah pembelajaran buat saya pribadi untuk kedepannya bisa lebih baik lagi. Karena kalau kita belum pernah ngalami, ya kita nggak bakalan tahu kedepannya mau maju atau enggak gitu. Nah, nih penting juga yang keempat nih teman-teman, jangan over pendapatan. Misalkan kita sudah biasa keluar jam 6 pagi, pulang jam 6 sore, pendapatan stabil di 300. Tapi ketika kita keluar di jam 6 pagi tetap sama, dan jam 3 sudah dapat 300, ya kita ngedon. Jangan dioverkan. Kalau mau digeber sampai 400 boleh, tapi kita harus kedepannya bisa tembus 400 terus. Itu yang saya jalani. Kita bolehlah berargumen, tapi tetap yang positif. Jangan ada debat ataupun saling menjelekkan, apalagi menjatuhkan. Itu enggak bakalan saya terima. Prinsipnya seperti itu, karena kita itu jujur, pasti sama-sama yang namanya butuh masukan, butuh kritikan, dan butuh saran. Tapi untuk pembulian atau merendahkan itu enggak diizinkan. Karena kalau kita udah biasa 300, ya fokuskan di segitu. Jadi kita nggak ngedon, biarpun di minggu berikutnya agak ngedon, paling selisihnya cuma sedikit, dapat 250-an, di atas 300, ya wajar. Karena pengennya kita itu kan gacor terus, tapi apakah di lapangan bakalan selancar itu? Enggak. Makanya nih kita benar-benar harus jaga semuanya. Itu yang saya jalani sampai sekarang ini. Walaupun sudah berapa tahun gabung di Gojek, ya alhamdulillah masih bisa mencukupi keluarga saya pribadi. Nah ini nih yang terakhir, karena saya itu enggak panjang lebar dalam pengucapannya. Nih, jangan kelamaan nongkrong ataupun ngejedok di satu tempat. Tujuannya apa? Kalau kita sudah di atas 30 menit, tapi kalau kita andaikan betah hingga nongkrong sejam bahkan lebih, nah kita nanti terbaca akun yang malas, nggak mau gerak, atau bakalan nggak terbaca aktif. Kita itu online. Kalau kita mau ngejedok di tempat itu, masuknya jadi seperti ojek pangkalan, kita cuma makal-makal di situ doang. Makanya nih pentingnya juga kita harus mencari story, mengambil riwayat terbaru. Dan saya sarankan, kalau mau fokus di tempat, ya fokus nggak apa-apa, tapi jangan terlalu lama. Itu yang saya jalani. Oke teman-teman, mungkin itu yang saya sampaikan karena tidak panjang lebar, dan mungkin juga ada kata-kata yang kurang pas atau kurang enak didengar. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih dan salam satu aspal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.